Apabila ada seorang siswa yang sudah mendaftar di satu jalur, khususnya di jenjang SMA, lalu ia merasa yakin ia pasti akan diterima, maka keyakinan ini adalah salah. Ayo ikuti video ini secara lengkap, tips-tips mendaftar di jenjang SMA SMK Provinsi Kepulauan Riau. Halo adik-adik, bagaimana? Apa kabarnya? Mungkin sebagian adik-adik yang saat ini menonton video ini ada yang masih gundah ya. Masih ada yang merasa khawatir bagaimana nanti di hari H tanggal 29 Juni adik-adik akan mengikuti seleksi online ya. Khususnya yang online untuk masuk ke jenjang pendidikan SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau, di mana baru akan dibuka pada tanggal 28 malam jam 12:01 detik. 01 detik sudah dibuka. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membagikan tips-tips bagaimana mendaftar di SMA SMK di semua jalur, bagaimana supaya adik ini yakin dapat masuk pada jurusan pada jalur ataupun pada sekolah yang diinginkan. Ada 10 tips yang mau saya bagikan, ikuti secara lengkap, pastikan adik-adik dapat memahaminya. Mungkin adik-adik masih punya pertanyaan ya. Apakah sudah nonton semua video tanya jawab saya? Ada 3. Yang ini nih, satu ini. Belum nonton? Yang ini satu juga? Belum ada yang nonton? Pastikan nonton loh. Nah ini video ketiga, pastikan nonton. Ada beberapa sesi video yang saya sudah posting tentang PPDB Kepri ini. Pastikan adik-adik mengikutinya supaya tidak gagal paham. Baik, saya akan memberikan tips untuk mendaftar di PPDB Kepri tahun 2020 ini. Simak secara lengkap. Tip yang pertama adalah adik-adik harus memahami juknis. Nah, juknis ini penting, petunjuk teknis yang pernah saya publikasikan melalui video yang sebelumnya. Awal-awal lagi video pertama saya sudah postingkan. Dalam juknis ini ada jadwal yang resmi, kemudian berisi RDT, syarat-syarat mendaftar. Ini adik-adik harus pahami. Nah, kalau ada yang belum nonton, pastikan menonton ulang. Mumpung ya, video ini saya unggah tanggal 23 Juni 2020. Masih ada tersisa sekitar 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sekitar seminggu kurang lagi menjelang 29 Juni 2020. Pastikan adik-adik membaca juknis itu secara lengkap. Karena apabila adik-adik tidak membaca atau tidak memahami juknis, maka dikhawatirkan akan gagal paham. Apalagi nih ada juknis terbaru nih, revisi juknis 3 poin yang penting. Sudah dibaca? Belum nonton juga? Masya Allah. Baik, itu pun juga akan membantu adik-adik memahami bagaimana perubahan-perubahan yang ada di juknis terbaru. Meskipun tidak semua dan tidak semua jenjang, yaitu hanya khusus SMA, yakni jalur prestasi, tentang pembagian zonasi di 3 kabupaten kota, dan tentang penambahan RDT di wilayah Batam. Ya, jadi itu tip pertama, pahami juknisnya. Sedangkan tip kedua, pastikan adik-adik sudah menyiapkan berkas-berkasnya sesuai dengan jalurnya ya. Kalau jalurnya jalur zonasi, adik-adik cukup menyediakan berkas SKL, kemudian yang kedua KK. Nah, pastikan ini kalaupun sudah memegang dipoto kalau pakai HP. Kalau belum punya, kalau nggak pakai foto, di scan kalau mau pakai komputer. Silakan. Yang penting ini punya. Kalau jalur prestasi, pastikan adik-adik, nah ini kalau prestasi kan ada 2. Prestasi akademik, adik-adik punya SKL yang di dalamnya ada nilainya, ya, nilai ujian sekolah. Pastikan itu, karena nanti diupload itu. Kemudian bersama kakak. Kemudian yang kedua, kalau jalurnya jalur non-akademik, adik harus siapkan 3. Pertama SKL-nya, kedua piagam fotokopi ataupun foto piagamnya, kemudian yang ketiga baru KK-nya. Kalau adik-adik mengikuti jalur afirmasi, siapkan fotokopi
kartu KIP-nya atau kartu prasejahtera atau yang mendukung hal itu bersama dengan kakaknya juga. Kalau adik-adik memiliki jalur perpindahan tugas orang tua, nah ini ada dua ya, baik itu memang perpindahan tugas orang tua, berarti ada SKL, tetap SKL ini tetap. Kemudian harus ada scan dari surat tugas orang tua pindahnya itu, kemudian ada domisili. Kalau dia perlu pindah ada domisilinya. 3 berkas itu. Kalau dia anak guru, berarti di jalur perpindahan tugas orang tua ini dia SKL-nya, kemudian surat keterangan bahwa dia anak guru dari kepala sekolah di mana ibu orang tuanya mengajar atau bapaknya mengajar di sekolah itu, pasti dia punya dari kepala sekolahnya. Kemudian juga kakaknya. Ini untuk 4 jalur ya. Kemudian jalur bahasa, dia juga punya nilai yang nanti diupload dari nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Kemudian dia punya juga kakaknya. Kalau misalnya dia adalah siswa yang mau memasuki SMK, maka dia menyiapkan 3 juga kalau dia punya. Pertama adalah berkas SKL-nya yang lengkap dengan nilai, karena bobotnya akan diambil dari nilai ujian nasional juga, ujian sekolah ya, tidak ada ujian nasional. Kemudian kalau ada piagam ditambahkan piagam. Kalau misalnya ada, kemudian selanjutnya yaitu 2 itu. SKL dan piagam, tidak perlu KK karena memang di SMK tidak memerlukan itu. Jadi tip kedua, siapkan berkas-berkasnya sesuai dengan jalur yang ingin dimasuki. Tip ketiga, manfaatkan waktu. Nah, jalur pendaftaran PBDB online ini dimulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli. Ini sebenarnya rahasia, tapi tak apalah, saya kasih tahu. Bagi adik yang mendaftar di jalur SMA zonasi, adik-adik tidak perlu buru-buru. Waktu tanggal 29 Juni dibuka sampai tanggal 3 Juli berakhir itu tidak perlu buru-buru. Tidak mesti jam 12 malam teng langsung adik-adik buka HP, buka laptop, daftar, tidak perlu buru-buru. Mengapa? Karena kalaupun adik buru-buru tidak ada gunanya. Karena toh yang nanti diukur adalah jarak rumahnya. Jadi tidak perlu buru-buru kalau jalur zonasi SMA. Oke, ingat ya, jangan buru-buru untuk jalur ini. Yang perlu buru-buru itu pertama jenjang SMK. Kenapa demikian? Adik-adik yang mau mendaftar di jenjang SMK, saya katakan buru-buru bagi yang memang meyakini nilai dan ininya tinggi, meyakini nilai dan piagamnya itu tinggi. Itu perlu buru-buru. Kenapa? Karena jika ada kesamaan nilai dari peserta 1, 2, 3, maka waktu adalah menentukan siapa yang akan terpilih. Tetapi ingat, bagi adik-adik yang punya nilai pas-pasan, mengulur waktu sampai waktu tertentu lebih baik. Kok begitu, Pak? Gini tipnya. Ketika adik mendaftar di SMK, setiap hari itu kan akan nampak rankingnya. Kalau adik-adik mendaftar awal langsung tersingkir, maka adik tidak bisa mendaftar lagi. Karena daftar online ini kan cuma sekali nih. Kalau SMA saja, kalau SMK saja. Jadi ketika adik sudah tidak lolos di tahap awal, tanggal 29 begitu seleksi nilai adik kalah, maka bakal tersingkir karena daftarnya cuma 1 kali. Ini untuk SMK ya. Hati-hati. Bisa buru-buru kalau misalnya meyakini nilainya dapat bersaing, tapi jangan buru-buru, tunggu di detik-detik terakhir, tengok apakah nilai adik bisa masuk di jurusan tertentu atau tidak. Kemudian jalur prestasi SMA. Nah, jalur prestasi SMA ini pun sama seperti jenjang SMK. Kalau dia menggunakan jalur prestasi SMA, maka dia buru-buru karena juga akan dinilai waktunya. Tapi untungnya kalau di jalur SMA ini, jenjang SMA, kan dia punya hak nih untuk mendaftarkan di jalur prestasi SMA dan punya jalur zonasi.
Jadi dia punya, walaupun kalah di SM prestasinya, dia masih punya kesempatan untuk mendaftar, untuk mengikuti hasil pengumuman jalur zonasinya. Nah, ini jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Zonasi tidak perlu buru-buru, prestasi perlu buru-buru kalau meyakini nilainya dapat bersaing, tapi tunggu kalau tidak mampu melihat nilai ataupun merasa ragu dengan nilai, maka tunggulah, lihat perkembangan sejauh mana peserta didik yang saat ini berada di urutan tertentu di website itu. Adik kira-kira masuk nggak? Kalau merasa tidak masuk, maka pastikan jangan daftar dulu dari awal. Cari tempat-tempat yang aman supaya adik tidak langsung terlempar. Kalau jalur afirmasi, ini jalur tambahan ya, karena memang dia hanya punya KIP, dan itu juga yang mendaftar lebih dulu akan dinilai dulu. Juga akan dilihat jarak rumahnya. Jarak rumahnya lebih dekat juga akan mempengaruhi dia diterima atau tidak. Jadi tip ketiga, manfaatkan waktu. Kemudian tip keempat, pastikan adik-adik memanfaatkan jalur yang diberikan. Khususnya SMA ini kan dia punya beberapa jalur. Adik punya hak untuk mendaftar di jalur zonasi, itu jelas ya. Kemudian adik juga punya kesempatan mendaftar di jalur prestasi. Kalau adik juga punya kartu KIP, adik juga punya hak mendaftar di jalur afirmasi. Jadi manfaatkan betul ini. Ada juga yang masuk bertanya kepada saya, Pak, kalau saya hanya daftar prestasi saja, tidak pilih zonasi, boleh nggak? Boleh. Tapi apa adik yakin akan lolos di jalur prestasi? Jadi tip keempat, manfaatkan jalur yang diberikan dalam aplikasi. Sehingga jangan sampai adik menyesal. Kalau adik memilih jalur zonasi, mungkin masuk seperti teman-teman yang lain. Karena adik meyakini prestasi adalah satu-satunya pilihan, maka akhirnya gagal. Kita nggak bisa bicara apa-apa. Itu tip keempat. Kemudian tip kelima, coba pikirkan matang-matang atau masak-masak ya. Kalau adik mau daftar di jalur bahasa. Jalur bahasa adalah jalur yang dikhususkan bagi khusus yang minat saja. Jangan coba-coba adik mau daftar di jalur bahasa kalau merasa hanya mau coba-coba. Adik sudah daftar di jalur zonasi, adik sudah daftar di jalur prestasi. Kebetulan ada kartu KIP, daftar juga di jalur KIP afirmasi. Lalu adik iseng, masih lama waktunya nih, saya mau coba daftar jalur bahasa. Hati-hati adik-adik ya. Jalur bahasa ini adalah jalur memang kuotanya mungkin tidak banyak, tapi penilaian seleksi aplikasi ini, sistem ini akan menyeleksi lebih dulu jalur bahasa. Kalau adik mendaftar di jalur bahasa, padahal ini hanya coba-coba, bisa jadi adik nanti sangkut di jalur bahasa, sehingga terlepas dari jalur yang lain. Nah ini, jangan sampai nanti terjebak ya dengan jalur bahasa. Oke, walaupun jalur bahasa ini hanya ada satu sekolah kan, di Batam, di Tanjung Pinang, di Bintan, di tempat lain tidak ada. Tapi pastikan jalur bahasa betul-betul dipilih ketika adik-adik memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk masuk ke jalur bahasa. Tips selanjutnya, tip ke-6, pastikan adik-adik tidak merubah ya. Pastikan ini, tidak merubah titik koordinat saat mendaftar. Kan ketika adik khususnya yang jalur zonasi ya, ataupun jalur-jalur yang meminta titik koordinat, jangan sampai berani merubah manual, karena nanti bisa jadi ditolak pada saat verifikasi sekolah. Ketika adik mencari titik koordinat waktu mendaftar, itu kan begitu klik pencarian, siapa yang belum menonton nih video cara mendaftar, simulasi pendaftaran, ini video yang ini belum nonton juga, harusnya nonton loh. Ketika mencari titik koordinat, ada tanda merah koordinat itu, jangan dirubah manual, karena kalau dirubah manual nanti hasilnya akan berbeda dengan KK yang diupload. Kalau verifikator sekolah, operator sekolah melihat adanya perubahan pada titik koordinat, maka bisa jadi berkas adik akan ditolak ya. Kalau berkas adik ditolak, maka pastikan adik akan memperbaiki untuk pendaftaran ulang. Kalau belum diverifikasi, memang masih punya kesempatan ya.
istilahnya belum tertolak lah, masih bisa untuk perbaiki. Tapi kalau terlanjur sudah diverifikasi, maka nanti akan jadi temuan dan akan menjadi permasalahan di belakang hari. Ya, pastikan jangan merubah-rubah titik koordinat secara manual. Kemudian tip yang ketujuh, ini diperuntukkan kepada adik-adik yang berada dari luar Kepri ya, yang mendaftar dari luar Kepri. Pastikan adik-adik mendaftar 2 kali ya. Daftar pertama adalah daftar pengisian data yang nanti akan diverifikasi dulu oleh dinas. Ketika adik mendaftar pertama menggunakan NISN, kemudian ketika mendaftar kedua memilih sekolah tidak lagi menggunakan NISN, tetapi menggunakan nomor peserta yang didapat dari bukti print out ya, nomor peserta yang dapat dari bukti print out adik-adik. Jadi pastikan adik mendapatkan bukti print out itu ada nomor peserta, lalu kapan melakukan pendaftarannya, tunggu secara berkala pula dicek apakah memang sudah diverifikasi oleh dinas, karena di situ kan nanti ada muncul pesan 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam baru adik bisa mendaftar ulang lagi untuk memilih sekolah ya. Pastikan pertama mendaftar dengan NISN, kedua mendaftar dengan nomor peserta untuk memilih sekolah. Ini khusus bagi adik-adik yang berada dari luar Kepri yang database-nya harus di-create dulu ke dalam database PBDB Kepri. Kemudian tip ke-8, ada satu menu yang kemarin belum sempat kita tunjukkan, yakni menu lapor. Menu lapor itu adalah menu untuk daftar ulang yang ada di aplikasi. Saya tunjukkan ya, ini menunya. Ya, menu itu adalah menu yang dimanfaatkan oleh siswa untuk mendaftar ulang setelah ia dinyatakan lolos saat pengumuman. Daftar ulang biasanya akan disediakan waktu tertentu kalau dulu datang ke sekolah, kalau sekarang tidak lagi. Adik-adik pastikan mengklik tombol lapor ini, maka akan muncul. Nah, ini adik masukkan, ini adalah nomor pesertanya, masukkan di situ. Lalu di bawahnya ada kode verifikasi itu. Nah, itu adik dapatkan dari kode verifikasi saat bukti pendaftaran. Pastikan ya, ini saya tunjukkan bukti pendaftaran contohnya. Nah, yang ini diambil, di copy, masukkan ke dalam kode verifikasi. Maka ketika adik melanjutkan kirim, maka otomatis adik sudah dianggap lapor diri. Nah, jadi pastikan kalau adik sudah dinyatakan diterima di salah satu sekolah setelah ada pengumuman resmi tanggal 6 ya, maka adik lakukan lagi pendaftaran ulang dengan mengklik menu lapor yang ada di pojok kanan itu, dengan memasukkan nomor peserta dan nomor kode verifikasi. Tip ke-9, adik-adik pastikan dengan dibukanya jalur zonasi pada revisi Juknis, yakni di mana adik-adik memilih sekolah yang ditawarkan dalam aplikasi. Pastikan dengan video saya yang terakhir bahwa pastikan adik-adik jangan memilih sesuai dengan urutan sekolah, tetapi pilihlah sekolah itu berdasarkan urutan terdekat dengan rumah, supaya kalau seandainya tidak lolos pada pilihan pertama, adik akan dilempar ke pilihan kedua. Kalau tidak lolos di pilihan kedua, adik juga akan dilempar ke pilihan ketiga dan seterusnya. Kalau adik menempatkan urutan pilihan itu sesuai dengan urutan aplikasi, bisa jadi adik berada di pilihan yang jauh dari rumah. Kemudian tip terakhir, di saat adik sudah selesai melakukan pendaftaran online, kemudian sudah mengecek bahwa sedang diverifikasi urutan, pastikan adik-adik tetap berada dalam kontrol di website PBDB Online Kepri, karena data yang ada di hasil pengumuman itu akan terus berubah ya, akan terus berubah. Pastikan adik-adik setelah mendaftar tetap berada di dalam kontrol pengecekan secara berkala, karena itu akan menunjukkan hasil sampai akhir waktu pengumuman. Jangan sampai setelah adik daftar, kemudian adik merasa yakin sudah masuk, lalu dibiarkan begitu saja. Bisa jadi nanti adik tidak dapat mengetahui hasil
terakhir dari hasil pengumumannya. Kemudian juga setelah adik dinyatakan lolos pun, sebagaimana saya katakan tadi, ada menu lapor. Adik juga tetap harus senantiasa online standby untuk melaporkan diri sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Oke, saya rasa tip ini bisa membantu adik-adik untuk merasa pede di saat nanti mendaftar di PBDB Online Kepri. Tetap semangat ya, pastikan senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan ketetapan yang baik, keteguhan hati, sehingga adik tetap bersemangat dan dikuatkan hati. Kalaupunlah nanti hasil akhirnya tidak bisa lolos, tapi saya berdoalah semuanya dapat lolos. Tentu ada yang terbaik bagi kita, dan ini adalah satu-satunya upaya untuk kita melatih diri, melatih mental dalam mengikuti persaingan baru masuk ke jenjang SMA SMK. Nanti adik juga akan terus mengikuti persaingan, memasuki perguruan tinggi dan lain sebagainya. Semoga tip ini dapat membantu adik-adik dalam mengikuti proses pendaftaran PBDB Online Kepri tahun 2020. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang siswa merasa yakin ketika dia mendaftar di satu jalur jenjang SMA ataupun di satu apabila ada seorang adik kan punya kesempatan, ini banyak masuk di pertanyaan video-video di saya yang sebelumnya. Ingin sebelah kiri yang baik, jangan belok kanan ya. Gang belok kanan kan baik. Belok kiri, dah belok